Segenap majelis GKJTU Jemaat Indosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat, juga jemaat tamu yang hadir dalam ibadah ini. Ibadah undur-undur pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Awakse dan majelis jemaat dengan menggunakan liturgi khusus. Warta yang pertama, majelis telah menyediakan amplop undur-undur. Persembahan ini dikumpulkan pada hari ini pada saat persembahan. Untuk amplop undur-undur bisa diambil di meja amplop yang telah disediakan. Oleh karena itu mohon dukungan doa serta partisipasi seluruh warga jemaat. Kemudian setelah ibadah selesai akan diadakan lelang yang akan dipandu oleh majelis. Kami mengharap jemaat untuk tetap tinggal dan turut berpartisipasi, akan tetapi tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Demikian wartanya, terima kasih. Warta yang kedua untuk ibadah minggu tanggal 13 Juni 2021 akan dilayani oleh majelis jemaat dengan menggunakan ujian Kidung Jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah kita mulai, marilah kita bersama-sama tundukkan kepala kita satukan hati, kita pusatkan pikiran dan hati kita hanya kepada Tuhan. Kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami. Kau telah tuntun jemaat-Mu dari rumah menuju ke tempat ibadah pada saat ini dengan baik. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Pada saat ini di ibadah dalam merayakan Pentakosta, kami juga mengucap syukur ya Tuhan. Kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Kiranya Kau berkati persembahan yang kami berikan ini ya Bapa, sehingga berguna bagi perkembangan, akan mencukupi segala kebutuhan yang kami perlukan untuk berjalannya ibadah di setiap hari minggu. Kiranya Kau memberikan kesehatan senantiasa kepada kami semuanya. Kau hindarkan kami dari sakit dan penyakit, terlebih virus corona yang sampai saat ini belum musnah di muka bumi ini. Kami nyerahkan sepenuhnya hanya di dalam kuasa-Mu, dan kami yakin Engkau akan melenyapkannya di muka bumi ini, sehingga kami tidak lama lagi akan hidup seperti sedia kala, seperti yang telah Engkau sediakan bagi kami yang percaya kepada Engkau. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir nanti hanya di dalam perlindungan-Mu. Ampunkan segala dosa dan salah kami, hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami boleh berdoa dan berseru. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya.
Daging lembu jantanlah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur kepada kurban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan pujian pembuka.
Bersorak-sorailah bagi Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadirat-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah yang menjadikan kita. Kita adalah kawan kedua-duanya. Masuklah pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 27 ayat yang pertama dan yang keempat. Nyanyikanlah nyanyian baru. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus dengan mengaku bahwa kami selalu berbuat dosa di hadapan-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan kami terkalahkan, dalam dosa kami diganggu oleh hidup kami. Oleh karena itu, kami mengaku akan kesalahan dan dosa yang selalu kami lakukan. Ya Tuhan, semua dosa kesalahan kami Tuhan bersihkan, serta dosa kami Tuhan hapuskan. Hapuskan dosa kami Tuhan dengan darah-Mu, agar kami menjadi putih seperti salju, dan kuduskan kami dengan Roh Kudus-Mu. Berilah kami ya Tuhan, sukacita yang teguh untuk selama-lamanya. Terima kasih atas keselamatan dari-Mu, ya Tuhan. Amin. Berita anugerah dalam Mazmur 145 ayat yang pertama sampai yang kedua, 9 sampai yang ke-10 dan 15 sampai yang ke-21. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Maka sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu. Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru padanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang tak
kalian. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Haleluya. Amin. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24. Ajarlah kami akan kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang baik, peka terhadap sesama, saling peduli dan memperhatikan, serta selaras dengan perintah. Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan penuh penghayatan syukur dan sukacita lagu pujian nyanyian rohani 77 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ku percaya Allah Bapa. Kami
pasal yang kelima ayat 8 sampai 10 yang dilanjutkan di Perjanjian Lama dari Imamat 20 ayat 7 dan 26. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dilanjutkan di dalam kitab Imamat, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7 dan ke-26. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduskan kamu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Demikian firman Tuhan yang akan menyertai dalam ibadah ini melalui firman Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan kebahagiaan dan sukacita kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Kami dimampukan pada saat ini bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa dan bersyukur atas kasih dan rahmat Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kami masih mempercayakan diri dan mempertaruhkan iman kami kepada Tuhan. Mampukanlah kami untuk melakukan yang baik, yang benar, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Semuanya itu oleh karena pertolongan Roh Kudus. Mampukan kami ya Tuhan agar setiap hari-hari kami sungguh mengajarkan kami untuk melakukan semuanya itu, agar kami berkenan bagi Allah dan juga berkenan bagi sesama kami. Bapa di surga, kami berdoa di saat ini karena sukacita kami ingin mewujudkannya dalam ibadah ini melalui ibadah undur-undur di hari Sabat ini. Engkau tahu apa yang menjadi bagian kami. Oleh karena itu Tuhan berkatilah dari rencana sampai dalam pelaksanaannya saat ini. Mampukan kami untuk menyatakan syukur ini menjadi berkat bagi pelayanan di gerejamu. Situasi yang sering kami rasakan tidak mungkin, ternyata Tuhan boleh menolong kami. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami diberi kekuatan dan kesehatan. Tapi lepas dari semuanya itu ya Tuhan, saat ini kami berdoa dan memohon. Kami menyerahkan saudara kami, Ibu Lita Artanti, yang sudah 3 hari yang lalu harus berbaring sakit di rumah sakit karena jantung dan juga pembengkakan pada bagian tubuhnya. Kami mohon ya Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan sendiri akan merawat, dan Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan sehingga Ibu Rita segera memperoleh pelayanan yang baik di rumah sakit dan segera sembuh, dapat bersekutu kembali bersama-sama dengan kami, dan kami dengan sukacita dapat berbagi dalam doa dan pujian. Tolonglah Ibu Rita dan Ibu putranya, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Kami juga berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan boleh menyertai dan hadir di dalam keluarga Bapak Lukas Susetyo yang sudah 1 minggu ini dalam duka. Tapi kami percaya Engkau sendiri akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami tahu ada iman yang telah mengajarkan kami dan mempertaruhkan iman kami untuk percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam kematian adalah untuk beroleh hidup yang kekal. Dan silakan persekutuan keluarga Bapak Lukas Susetyo, Tuhan bimbing, Tuhan sertai. Kiranya kami sebagai warga jemaat dan saudara dapat memulihkan segera untuk melihat kebaikan Tuhan dalam keluarga ini. Kami juga menyerahkan Bapak Ibu dan saudara kami yang mungkin pada saat ini berusia lanjut dan harus dengan semangat
Tuhan tolong agar mereka terus dalam iman dan pengharapannya, berdoa dan mendoakan setiap orang untuk keluarga dan untuk segenap warga gereja. Kami diserahkan kepadamu ya Tuhan, dan mampukan mereka menjadi orang tua, teladan bagi kami semua. Kami juga menyerahkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah memimpin keluarga mereka masing-masing. Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan, sehingga dalam ungkapan syukur senantiasa dinampakkan kehadiran Kristus dalam keluarga mereka. Mereka yang berbeban dan mungkin memiliki beban yang begitu berat, kami percayakan bahwa Engkau akan hadir dan menolong. Dengan demikian ada cita-cita baru yang boleh hadir di tengah-tengah persekutuan keluarga mereka. Anak-anak kami Tuhan beri kesehatan, kekuatan, kepandaian, dan mampu untuk memilih dan melakukan yang terbaik dan benar. Kami mohon Tuhan berkati anak-anak kami yang sudah ujian dan mungkin sekarang harus menempuh ke tingkat yang lebih tinggi lagi, SD, SMP, SMA, SKPA, dan juga perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang diinginkan untuk merancang masa depan. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong agar sesuai dengan apa yang telah mereka miliki menjadi bekal untuk pekerjaan baru, eksis dalam kehidupannya, menjadi dewasa dan bertanggung jawab sesuai dengan pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bapa di surga, kami juga menyerahkan dalam persekutuan ini, kami merayakan undur-undur. Mungkin bagi kami ini hal yang paling sederhana yang boleh kami lakukan, tetapi kami percaya Tuhan kiranya Engkau memberkati, sehingga apa yang boleh kami kumpulkan, kami persembahkan bersama ini menjadi alat kami untuk menabur benih iman, menabur benih pengharapan, menabur benih sukacita yang akan terus tumbuh di sepanjang tahun sampai pada waktunya kami bersama-sama akan memulai. Sama seperti hari ini, berapapun yang kami boleh kumpulkan adalah bagian dari sukacita yang telah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Bapak Ibu Majelis, kami serahkan Bapak Ibu dan keluarga-keluarga di jemaat. Kami serahkan setiap aktivitas yang kami boleh lakukan baik di gereja, di rumah tangga, maupun di dalam masyarakat. Kami harus terus berjuang untuk mempertahankan yang baik dan benar, untuk kesehatan dan juga untuk kepentingan-kepentingan seluruh orang-orang di sekeliling kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk bekerja sama. Dengan demikian kami boleh menjadi bagian anak Tuhan, bersaksi sebagai anak Kristen, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetaplah kami menjaga cahaya yang telah Tuhan berikan dan menjadikan kami hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Demikianlah kami boleh belajar pada hari ini. Tuhan hadir dalam persekutuan pada Sabat ini. Kami menyerahkan para pemimpin negeri kami dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai pelosok. Mampukan mereka untuk memimpin negeri ini dengan baik. Dan dengan demikian kami boleh berseru dan bersukacita, boleh karena Roh-Mu yang menolong mereka. Hadirkanlah keadilan dan kebenaran agar kami boleh mendapatkan damai dan sejahtera. Mampukan yang jahat agar mereka dapat menjaga yang setimpal, tapi yang baik dan benar mereka menjadi berkat dan boleh memulihkan segala sesuatu menjadi lebih baik. Peristiwa-peristiwa dunia yang juga akan berimbas kepada kehidupan bersama kami yang mempengaruhi ekonomi, sosial, bahkan lingkungan. Kami mohon ya Tuhan, orang-orang yang telah Kau pimpin, mereka mampu untuk mengatasi, dan kami berdoa memohon kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Dengan demikian kami boleh satu hati, satu pikir dalam seluruh dunia ini. Kami boleh berbicara bahwa hanya firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami semua. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan, dan berkatilah kami sepanjang hidup kami sampai pada saatnya kami boleh menjadi alat Tuhan, menyaksikan segala puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Demikian kami boleh berseru dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 9 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan
kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari KPJ nomor 154, ayat yang pertama sampai selesainya persembahan. Atremi Yaspulo.
syukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau menaruh di tangan kami bahan makanan. Engkau telah menumbuhkan biji-bijian melalui para petani. Engkau memberi kemampuan untuk mengolahnya. Kami dikenyangkan oleh pemberian-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sayuran juga berasal dari tangan-Mu, ya Tuhan. Dengan sayuran, Engkau menjaga kami agar kami sehat. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang baik, tanpa air dari sumber ciptaan-Mu, kami akan binasa. Ajar kami menjaga kemurnian air pemberian-Mu, supaya bahaya pencemaran lingkungan hidup tidak mencelakakan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu lengkap dan melimpah ya Tuhan. Di dalam firman-Mu kami menerima ini, supaya tubuh, jiwa dan roh kami hidup. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan semua pemberian Tuhan, Engkau mampukan kami menghasilkan barang-barang yang melengkapi hidup kami. Engkau memberi akal budi untuk mengolah ciptaan-Mu. Ajar kami untuk tidak menyalahgunakan pemberian-Mu itu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui apa yang kami miliki semuanya berasal dari Tuhan. Untuk itu kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, dalam wujud persembahan berupa uang, barang, makanan, panen, dan lain sebagainya yang telah kami kumpulkan. Kiranya Bapa menerima dan menguduskannya persembahan kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan sekali-kali berpikir bahwa dengan usaha dan kekuatan sendiri kamu menjadi kaya. Ingat bahwa Tuhan Allah-Mu lah yang memberi kekayaan itu kepadamu. Hal itu dilakukannya karena sampai hari ini Ia masih setia kepada perjanjian yang dibuatnya. Ulangan 8 ayat 17 sampai yang ke-18. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Maaf, kami persilahkan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, ada persembahan pujian dari Mbak Ati dan tim musik. Kami persilahkan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Pada kesempatan hari ini saya akan mempersembahkan sebuah pujian. Kiranya persembahan ini boleh dijadikan pedoman dan pelita dalam hidup kita. Tuhan
Terima kasih Mbak Arti. Pujian yang bagus. Bapak Ibu kasih tahu ya lagu ini ya. Mana nih? Puji Hosana. Ya, terima kasih untuk Mbak Arti Melati dan musik yang persiapkan. Bapak Ibu dan Bapak Ibu majelis dan juga wakil jemaat kita semua hari ini merayakan undur-undur. Di tempat lain merayakan undur-undur agak kesulitan. Tapi kita mencari cara bagaimana yang terbaik dan ini yang terbaik untuk tahun ini dalam merayakan undur-undur. Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi dari Imamat 20 ayat 7 dan 26, kemudian Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Tapi tidak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar tentang damai sejahtera dan kekudusan. Damai sejahtera dan kekudusan. Kalau itu ada, Bapak Ibu akan melihat buah-buah kehidupan iman yang sesungguhnya. Oleh karena itu mari kita mencoba untuk merenungkan beberapa pertanyaan yang mungkin mengajarkan kita semua untuk benar nggak ya? Kenapa saya bisa melakukan ini semua? Kenapa Tuhan kok peduli dengan saya? Saya ini apa toh? Banyak orang Kristen merasa dirinya itu pelungsu, bukan biji sawi. Lebih besar dari biji sawi. Orang Jawa, aku pulang menikah namun pelungsu. Pelungsu itu biji asam. Ya. Kemudian kami coba belajar dari filosofi. Pelungsu itu apa kalau menurut orang Jawa? Tapi apalah artinya kalau kita hanya mengerti tapi tanpa melakukan sesuatu yang bermakna. Baik, saya akan fokus bahwa Bapak Ibu dan Saudara tentang firman Tuhan untuk damai sejahtera dan kekudusan. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang perlu kita renungkan dan kita coba usahakan untuk dapat menjadi bagian dalam hidup kita mulai saat ini adalah apakah kita benar-benar memahami keputusan Allah. Yang kedua, keputusan macam apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita dan dalam kehidupan keluarga kita. Dan yang ketiga, mengapa hal kekudusan sekarang ini tidak begitu ditekankan dalam pengajaran gereja? Apa karena COVID? Sekarang lebih menekankan kesehatan. Kekudusannya ada tapi kurang ditekankan. Yang keempat, adakah mungkinkah gitu, damai sejahtera Allah itu diberikan tanpa kekudusan? Salah satu kunci untuk bisa menerima dan merasakan damai sejahtera adalah kekudusan. Orang yang hidup tidak merasa melakukan hal-hal yang kudus tidak bisa merasakan damai sejahtera. Demikian pula orang-orang yang merasa damai sejahtera, dia akan tahu apa itu kekudusan yang seharusnya dilakukan. Jadi ini satu yang benar-benar sejak turunnya Roh Kudus saya coba merenungkan, apa Tuhan? Bagaimana Tuhan? Firman-Mu itu dapat menguatkan kami. Engkau hanya berkenan karena Engkau kudus. Jangan-jangan kami ini tidak.
kambing. Nggak banyak kambingnya, hanya 4 ekor. Dia membayangkan kambing 4 ekor ini pada awalnya cuma 1 pasang, tapi sudah menghasilkan anak kambing banyak dan sudah bisa untuk memperbaiki rumah dan juga untuk sekolah anak-anaknya. Apa yang terjadi? Kenapa kambing itu menjadi pusat untuk menjaga rasa hormat mereka kepada Tuhan? Dia menjaga itu dengan pemahaman demikian, Bapak Ibu. Tuhan itu kan gembala yang baik. Aku mau belajar jadi gembala yang baik. Apa Tuhan? Tuhan itu baik banget sama saya, dia bilang. Saya berbuat dosa, Tuhan ampuni. Saya melakukan kesalahan, Tuhan tolong orang lain menegur. Saya tidak tahu mau kemana, ada orang yang kasih tahu apa. Kadang-kadang orang itu tidak jauh-jauh, tapi juga ada yang jauh banget. Hanya menegur, menyapa, dan itu dilakukan. Saya merenungkan di diri kita. Kenapa kok? Tuhan itu menegur saya, kok Tuhan nggak ngomong langsung? Karena memang Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa. Tapi Tuhan itu ada. Dan bagaimana Bapak bisa merasakan Tuhan itu ada? Saya sangat bersyukur karena firman Tuhan mengajarkan bahwa Allah adalah gembala yang baik. Kalau gitu, saya lah gembala. Nah, kalau saya gembala ini, kenapa layak ini? Kurang ajar. Tuhan kok itu tetap ya mencuci saya dengan cara ditegur, diingatkan, dimarahi oleh orang lain, oleh anaknya, oleh istrinya, dan sebagainya. Dia menyadari bahwa itu karena aku kambing yang kurang baik. Sekarang dia belajar, dilihatkan, dicelikkan mata hatinya dan imannya dengan diberi 1 pasang kambing, dan dia melihat kambing ini akan baik kalau saya menggembalakan dengan baik. Kambing ini tidak akan baik kalau saya menggembalakan tidak baik. Tapi saya baik, saya tahu, saya harus belajar, saya mengerti bagaimana memelihara kambing yang baik, yang benar. Dia mengalihkan kembali ke Tuhan. Tuhan, Engkau gembala yang baik. Aku jahat pun Engkau tetap gembala yang baik. Berapa banyak domba-domba yang tersesat, Engkau tetap baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Allah itu baik, maka umatnya juga yang baik-baik yang dia beri untuk tetap diberi padanya. Yang nakal, yang tidak mendengarkan, Tuhan juga baik. Apapun Tuhan itu baik, tapi satu pengertian, salah satu kunci untuk menerima dan merasakan kebaikan Tuhan, merasakan damai sejahtera dan tangga dari Tuhan, hanyalah kekudusan. Karena itu apa itu kekudusan? Mari kita coba untuk menghayati, walaupun waktunya mungkin tidak akan banyak. Ingat Bapak Ibu dan Saudara, damai sejahtera itu adalah karya Roh Kudus dalam dan melalui kita. Roh Kudus itu berkarya tidak lewat apapun, tetapi Roh Kudus itu bekerja untuk orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus telah mempercayakan bahwa engkau yang akan menerima Roh Kudus itu. Dia yang akan menolong engkau karena engkau percaya kepada-Ku, karena engkau mengikut Aku, maka Aku akan memberikan penolong itu. Aku pergi ke rumah Bapa supaya penolong itu ada padamu. Kuncinya satu. Untuk merasakan kehadiran Roh Kudus adalah kekudusan dalam dan melalui kita. Dan ingat bahwa kekudusan adalah ciri khas Allah atau kehadiran Allah. Allah akan hadir di dalam kehidupan umatnya yang memelihara kekudusan. Oleh sebab itu Allah
Ragam aturan dan pembatasan inilah yang kita baca dan kita pahami dalam Alkitab. Nanti di rumah dibaca lagi ya. Imamat 20 ayat 1 sampai 27. Saya hanya mengambil ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-21. Apa dan mengapa saya mengambil imamat ini? Bapak Ibu dan Saudara, sepanjang 1 minggu ini tentu Bapak Ibu tidak hanya hari ini mendengar firman Tuhan. Tiap harilah mencoba untuk membaca dan menjaga keputusan yang telah Tuhan berikan. Ada 2 pengertian keputusan dalam Alkitab. 2 saja, tidak banyak. Tuhan itu kalau ngasih cuma 2 gitu. Ya, hukum kasih yang panjang dikasih cuma 2. Nggak bisa 2, 1 dulu. Kasih Tuhan Allahku dengan segenap hatimu ya. Baru kalau kamu sudah, baru kita bisa melakukannya. Hanya 2 pengertian keputusan dalam Alkitab. Yang pertama, dijadikan kudus oleh Allah. Allah yang menguduskan kita. Yang kedua, dipisahkan dari yang lain untuk menjadi milik Allah yang kudus. Orang Kristen itu dipisahkan dari yang lain, dikuduskan oleh Allah, dan Bapak Ibu adalah orang-orang istimewa di hadapan dan di hati, bahkan menjadi biji mata Allah. Amin. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa kita pribadi kita ini dimiliki oleh Allah sendiri, Allah ingin kita ini beda. Bedanya adalah karena kita disendirikan oleh Allah. Allah ingin agar setiap orang Kristen menjadi istimewa. Istimewanya di mana? Kudus. Sembah Dia. Nggak disembah Allah tidak apa-apa, tapi Allah menginginkan jika kita sudah ditempatkan dan dikasihi oleh Allah, Allah hanya menginginkan engkau tetap menyembah, mengkhususkan diri dan dikhususkan oleh Allah. Ditemukan nampak dalam damai sejahtera. Banyak orang Kristen tidak merasa damai sejahtera. Kenapa? Karena hidupnya tidak kudus. Banyak orang Kristen kudus, tapi tidak kelihatan. Karena memang Allah menginginkan yang khusus itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan Saudara bisa belajar dari semua itu? Jika kita membaca tadi teks dari hari ini, kitab Imamat 20 ayat 1 sampai 27, khusus pada ayatnya yang ke-7 dan 26, yang secara khusus berbicara mengenai kekudusan umat. Ya, Bapak Ibu Saudara dan saya bicara soal kekudusan di dalam Tuhan, itu baca di Imamat ini, diatur oleh Tuhan. Maka kita bisa menyimpulkan ada 3 area yang dikuduskan oleh Allah. Ada 3 wilayah yang dikuduskan Allah, dikhususkan oleh Allah. Kalau Bapak Ibu dan Saudara ingin memperoleh damai sejahtera dari Allah, Bapak Ibu akan merasakan 3 area ini ada di antaranya. Dikuduskan oleh Allah untuk menerima meterai kekudusan. Apapun yang kita lakukan kalau Tuhan sudah memberikan kekudusannya itu, maka kita akan melakukan. Bagaimana? Yang pertama adalah penyembahan. Bagaimana kita menyembah Allah? Ya, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Hanya Allah yang tahu. Bukan seperti cerita orang Farisi, berteriak-teriak, ya, memamerkan caranya bagaimana jam 3, jam 9, jam 6, jam 12. Mereka melakukan sembahyang tapi supaya dilihat orang. Tapi di sini dikatakan bahwa penyembahan. Apa yang harus dilakukan? Yang kedua adalah keluarga. Kita JTU dalam setiap bulan Oktober untuk mereformasi gereja, dalam merayakan reformasi gereja, keluarga-keluarga perlu direformasi, yaitu dipulihkan kembali dalam kekudusan. Keluarga yang kudus itu macam apa? Keluarga yang kudus adalah keluarga yang dipelihara oleh Allah dan menampakkan kehidupan dalam pemeliharaan Allah. Hidupnya cukup, tidak kurang, bahkan berkelimpahan. Cukup itu pas, bahkan bisa berlebih. Tapi cukup itu tidak pernah kurang. Bagaimana umat Tuhan?
Dan yang terakhir adalah umat Allah. Area kekudusan Allah itu akan nampak dalam penyembahan, dalam keluarga, dan dalam umat Allah. Allah menguduskan kita agar kita menjadi umat pilihannya dan menguduskan atau mengkhususkan diri dalam ibadah dan penyembahan. Dari awal gereja mula-mula, Vatikan II di dalam dokumen tentang gereja yang menyerukan bahwa para pengikut Kristus, Bapak Ibu dan Saudara dan saya pengikut Kristus, ya. Nah, di dalam Vatikan II sebelum ada Protestan, ya, para pengikut Kristus dipanggil oleh Allah bukan berdasarkan perbuatan mereka, melainkan berdasarkan rencana dan rahmat Tuhan. Mereka dibenarkan dalam Tuhan Yesus dan dalam baptis iman sungguh dijadikan anak-anak Allah dan ikut serta dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi. Jadi sudah diinginkan dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Maka sungguh menjadi suci atau menjadi kudus. Maka dengan bantuan Allah mereka wajib mempertahankan dan mengembangkan dalam hidup mereka kesucian yang telah mereka terima. Menjaga kekudusan dari yang mereka terima oleh rasul mereka, dinasihati supaya hidup sebagaimana layak bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu, untuk bisa hidup kudus harus rajin baca firman Tuhan. Baca aja, nanti Tuhan akan tolong. Supaya apa? Sebagai kaum pilihan Allah, sebagai orang-orang kudus yang tercinta, mengenakan sikap belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di mana ini dapatnya? Kolose pasal 3 ayat 12, sehingga akan menghasilkan buah-buah roh. Dan supaya menghasilkan buah-buah roh yang membawa kepada kesucian. Galatia 5 ayat 22. Anak sekolah itu kalian hafal. Jadi jelas bahwa semua orang Kristiani, orang Kristen, bagaimana status atau corak hidup mereka dipanggil untuk hidup kudus dalam ibadah. Apapun ibadahnya adalah cerminan dari hati Bapak Ibu Saudara adalah sebagai orang Kristen. Orang Kristen yang berkenan oleh Allah, apapun yang dilakukannya akan menjadi berkat bagi kehidupan di sekelilingnya, bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi gereja, bagi masyarakat, bahkan dimanapun kita berada, kita akan memberkati mereka, walaupun kecil. Jangan pernah berharap besar, karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itulah yang akan menguatkan kita, mengajak kita melalui ibadah dan penyembahan kepada Allah, baik dalam gereja maupun di luar gereja. Menyembah dengan benar, menyanyi dengan benar, berdoa dengan benar. Bukan masalah kita suka atau tidak suka, tetapi kalau menyanyilah, mungkin suara kita fals, mungkin suara kita terlalu keras, mungkin suara kita terlalu pelan, mungkin kita pendek nafas kita. Tidak masalah. Kalau Tuhan berkenan kita untuk memuji, memujilah dengan baik, semampu dan sekuat kita. Inilah Tuhan. Tuhan akan mengubahkan kita untuk melakukannya. Dengan demikian kita melakukannya dengan damai sejahtera, nggak takut, nggak malas, nggak ogah-ogahan, tapi ada semangat bahwa inilah persembahan, yang inilah yang aku lakukan untuk menyembah Engkau Tuhan, yang mengajarkan aku agar aku memperoleh damai sejahtera yang Kau sediakan bagiku. Sebagai umat Allah, Bapak Ibu dan Saudara, kita berbeda dengan dunia. Bapak Ibu
pekerjaan orang-orang Kristen. Itulah yang Tuhan bilang, aku pergi ke rumah Bapakku supaya kamu jangan jatuh ke dalam dosa. Karena pekerjaan orang-orang yang percaya kepada Kristus, pekerjaannya berat. Oleh karena itu Yesus sendiri akan berdoa agar kita tidak sampai terjatuh. Kalaupun jatuh tidak sampai tergeletak. Kalaupun tidak sampai tergeletak, Tuhan itu sudah menyangga kita, sudah menopangkan tangannya. Kalaupun kita sudah setengah mati, tidaklah sampai kita mati sia-sia. Itulah pengertian kekudusan yang dikehendaki oleh Allah bagi kita, baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga, baik di dalam gereja. Mari kita terus belajar hidup dan menyembah Allah dalam kekudusan. Semakin sering nampak damai sejahtera dalam kehidupan kita, tercermin bahwa Allah hadir, disitulah nampak kekudusan bagi anak-anak Tuhan. Semakin kita mampu untuk melakukan semuanya itu dan banyak orang mengenal Kristus karena hidup kita yang benar, disitulah tempatnya Allah akan segera hadir dan menyelamatkan kita. Bukan dalam bencana, bukan dalam ketidaksenangan, melainkan dalam situasi damai sejahtera, Kristus akan datang bersama-sama dengan kita. Agar benar-benar damai sejahtera itu turun dan tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk saat dulu. Ajarkan kami Tuhan untuk mengenakan sikap belas kasih, kemuliaan, kerendahan hati dan kelemah lembutan dan kesabaran, agar kami dapat menghasilkan buah-buah roh yang membawa kepada kesucian dan kekudusan. Mampukan kami menjadi orang-orang Kristen yang memiliki status dan cara hidup yang dipanggil oleh Tuhan dalam kehidupan yang kudus, dalam ibadah dan dalam segala upaya untuk menyatakan kebaikan Tuhan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Mampukan kami Tuhan, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Berkati apa yang boleh kami lakukan, berkati cara kami untuk menyembah Tuhan, berkatilah cara-cara kami untuk menunjukkan kebaikan kebenaran, agar damai sejahtera boleh bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, sempurnakanlah kami dalam setiap doa, seperti Engkau ajarkan kepada murid-murid. Demikian kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan pujian respons dari Kidung Jemaat 439 1 dan 4. Dilakukan keras melanggar. Selesai. Muter terus. Putus asa dan berhenti lesu.
bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama untuk menerima keputusan dan berkat Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah minggu undur-undur ini. Jalanilah kehidupan dengan penuh damai sejahtera dan lakukanlah segala perintah Tuhan dengan setia dan penuh tanggung jawab. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang adalah sumber segala berkat dan pohon kehidupan, Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala karunia, Roh Kudus yang adalah sumber segala rahmat, kiranya senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan Bapak Ibu Saudara kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan pujian penutup. Nama Yesus termulia. Ayamnya untuk goreng ayam. Silakan teman-teman di bersani
harganya tidak akan saya sampaikan, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau berpartisipasi untuk persembahan kami silakan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kami mohon untuk duduk sejenak karena nanti waktu kita pulang nanti kita akan mendapatkan berkat makanan, walaupun hanya sedikit, tapi ada berkat yang bisa kita bawa pulang dari gereja. Sebelum itu kita akan mulai untuk lelang dari hasil bumi dan makanan yang sudah kita terima persembahan dari Bapak Ibu semua. Yang pertama, buah pisang. Buah pisang seharga 75.000. Bapak Ibu ada